Saudara, kalau ada orang datang bertamu ke rumah kita, tentu dia akan datang melalui pintu. Kalau seseorang datang tidak melalui pintu, misalnya dia datang melalui jendela atau datang dengan melompati pagar, maka kita langsung tahu dan mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut pasti datang tidak dengan maksud yang baik. Nah, kita akan membahas seri The 7 I Am yang ketiga, yaitu Yesus adalah pintu. Mari membuka Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, di dalam bagian awal di dalam pasal ini, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-5, Tuhan Yesus memberikan warning atau peringatan tentang gembala palsu yang ia sebut sebagai pencuri dan perampok. Di mana ciri dari gembala palsu itu adalah mereka datang tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Nah, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah pintu untuk menggambarkan dirinya kontras dengan pencuri-pencuri yang memanjat tembok tersebut. Dalam konteks dekat, mereka yang disebut sebagai pencuri dan perampok mengacu kepada orang-orang Farisi yang bertindak sewenang-wenang. Mereka memeras dan menindas termasuk para janda miskin yang ada pada waktu itu. Motivasi mereka adalah uang, keuntungan diri sendiri, dan juga kuasa. Nah, Injil Yohanes adalah Injil yang terkenal dengan konsep dualismenya. Misalnya, konsep orang yang hidup dalam gelap atau di dalam terang, tapi tidak ada yang hidup di antara gelap dan terang atau redup-redup. Contoh lain misalnya orang yang hidup dalam kebenaran atau hidup di dalam dusta. Tidak ada konsep abu-abu atau di tengah-tengah di antara kebenaran dan dusta. Konsep ini menantang kita sebagai pembaca untuk menempatkan diri kita atau memilih di antara dua pilihan yang ada tersebut. Di dalam pasal ini ada dua metafor yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengenai dirinya, yaitu dia adalah pintu dan dia adalah gembala. Dua metafor ini adalah dua hal yang berbeda dan pembahasan Yesus sebagai gembala akan kita bahas di dalam pembahasan kita pada minggu yang akan datang. Saudara, apakah arti ketika Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah pintu? Yang pertama, sama seperti pintu adalah jalan keluar masuk. Demikianlah Tuhan Yesus adalah jalan masuk ke dalam kerajaan Allah dan melaluinya kita bergabung dengan kawanan domba Allah. Ia berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Padang rumput di sini kita bisa pahami sebagai berkat-berkat rohani yang Allah berikan. Masuk melalui dia kita menemukan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan melaluinya orang berdosa didamaikan dengan Allah. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya pintu untuk masuk tetapi juga keluar dalam pengertian di dalam dia kita menikmati hidup berkelimpahan. Nah, ketika membaca kalimat keluar menemukan padang rumput ini, saya secara pribadi langsung teringat kepada Mazmur Daud, di mana dia menggambarkan gembala yang baik itu membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau. Kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah pintu. Artinya melalui dia kita yang tadinya berada di dalam kegelapan dibawa masuk di dalam terang. Dan ketika kita sudah masuk dan hidup di dalam terang itu, kita diutus kembali masuk di dalam dunia yang gelap untuk menjadi refleksi dari terang itu. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya Tuhan Yesus menyebutkan tentang domba-domba lain. Di mana di dalam konteksnya Tuhan Yesus berbicara tentang bangsa-bangsa lain yang belum masuk melalui pintu itu. Nah, Tuhan mengutus kita untuk membawa domba-domba yang lain itu untuk masuk. Yang ketiga, saudara, di dalam dia ada keselamatan dan keamanan. Dalam beberapa catatan dituliskan bahwa kandang domba di zaman itu dibangun dengan 4 sisi tembok yang cukup tinggi dan hanya dilengkapi dengan satu jalan masuk dan keluar, namun tanpa pintu. Nah, hal ini memberikan kemungkinan besar untuk binatang buas masuk dan menerkam domba-domba di dalam kandang. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka sang gembala akan berbaring di ambang kandang itu. Sehingga tidak ada domba yang keluar tanpa melalui dirinya, demikian pula tidak ada binatang buas yang masuk tanpa melalui dia. Nah, saudara, akulah pintu. Di dalam tata bahasa Yunani yang digunakan menjelaskan bahwa hanya ada satu pintu dan tidak ada pintu-pintu yang lain. Tuhan Yesus adalah pintu, artinya bahwa dialah jalan yang benar. Yohanes 10 ayat yang ke-8, Yohanes 10 ayat ke-10, dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nanti kita akan membahas hal ini di dalam seri berikutnya. Nah, saudara, sudahkah kenal dengan dia yang menjadi pintu itu? Sudahkah kita menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam dia? Kalau belum,
mengapa tidak menerima dia sekarang?